Siswa-siswa ibu sekalian, sekarang kita mengadakan ibadat pendalaman APP kita yang kedua. Maka dari itu, marilah kita mulai dengan lagu pembukaan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami karena darah Putramu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Sekarang mari sama-sama kita tandai diri kita dengan sama-sama membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah mendalami subtema APP yang pertama. Pasti masih ada yang mengingat, yaitu meraih cita-cita dengan belajar dan bekerja keras. Pada hari ini, kita akan mendalami subtema yang kedua, pendalaman APP yang kedua, yaitu dengan tema bijak dalam menggunakan media belajar. Melalui subtema ini, kita diajak untuk mampu menggunakan media belajar yang ada sebagai kebutuhan kita di sekolah. Begitu banyak media di sekolah, baik itu buku pelajaran maupun media sosial. Media sosial telah membantu kita untuk memenuhi kebutuhan dalam belajar kita dan memberikan banyak dampak positif. Namun sekaligus juga bisa berdampak negatif jika disalahgunakan. Maka anak-anak ibu, sekarang mari kita menyatakan doa tobat kita, bahwa kita sadar bahwa kita kurang bijak menggunakan media sosial sebagai sumber belajar kita. Marilah kita sejenak memeriksa batin kita. Kita menyesali dosa kita dan kekurangan kita dengan mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim,
Aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang maha murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bijaksana, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami belajar untuk lebih dekat denganmu, mencoba untuk menemukan makna sengsara-Mu. Maka berkatilah kami semua yang hadir di sini. Semoga dari pertemuan ini kami mampu melihat dan menggunakan media belajar yang ada untuk memenuhi kebutuhan kami sebagai peserta didik di sekolah ini. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita dalami ayat kitab suci kita. Kamu buka dulu kitab sucimu, ya, yaitu dari bacaan kita diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Begini bunyinya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia
Ketika berada di padang gurun, iblis mencobai Yesus dengan berbagai godaan akan kenikmatan duniawi. Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti ketika ia lapar. Yesus juga digoda untuk menunjukkan kemuliaannya, yaitu melalui kedatangan malaikat untuk menantangnya kalau ia menjatuhkan dirinya dari hubungan baik Allah. Terakhir, Yesus juga digoda dengan kemegahan duniawi, asalkan ia mau menyembah iblis. Terhadap berbagai godaan tersebut, Yesus bersikap bijak dan tegas, yaitu dengan menolaknya. Di era ini, berbagai sarana media dan fasilitas yang ada berpotensi besar untuk membantu para peserta didik untuk dapat belajar dengan lebih baik, efektif, dan kreatif. Namun, di samping potensi tersebut, terdapat berbagai godaan untuk memanfaatkannya secara salah dan negatif. Hendaknya Yesus menjadi teladan bagi para peserta didik ketika menghadapi godaan saat menggunakan berbagai media dan sarana yang ada tersebut. Semoga siswa-siswa Ibu melalui renungan ini kita semakin tahu atau kita semakin bisa menentukan mana yang harus memang yang betul harus dibuka, contohnya dalam hal internet, mana yang harus perlu kita lihat, lihatlah, dan mana yang tidak perlu kita lihat, tidak usah kita melihatnya. Begitu ya nak. Siswa-siswa Ibu, sekarang marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dengan penuh iman dan pengharapan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami telah mendalami tema APP yang begitu menarik bagi kami dan sekaligus menantang kami untuk melihat mana yang menjadi kebutuhan kami dan yang bukan kebutuhan kami di sekolah. Semoga pertemuan ini sungguh membantu kami agar memiliki semangat dan ketekunan dalam meraih cita-cita kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa kita, Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah pemimpin bangsa kami yang telah bersusah payah dan berusaha mengarahkan kami, masyarakatnya, untuk hidup bekerja, untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Semoga mereka Kau beri kebijaksanaan dan kekuatan untuk mendorong kami umatnya sehingga kami mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik,
Engkau sungguh baik terhadap kami. Pada hari ini, melalui pertemuan pendalaman APP ini, kami telah belajar untuk bijak dalam menggunakan media belajar yang ada dan kami miliki. Semoga dengan pertemuan ini, kami semakin memahami karya Roh Kudus-Mu yang setiap saat selalu menerangi hati dan pikiran kami. Semoga kami semakin mampu mengutamakan kebutuhan kami sebagai anak sekolah dan berani selektif serta kritis menggunakan media belajar yang kurang mendukung pelajaran kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita, sekarang dan selama-lamanya. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi dengan lagu penutup. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kamu Putra Ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi mereka, asal Tuhan mau menyembah. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau melonjak hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Baiklah anak-anak Ibu, semoga melalui pendalaman APP yang kedua ini kita semakin mengerti apa yang sudah kita dengarkan dalam renungan tadi. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk pendalaman APP yang ketiga. Ibu berharap kalian ikut serta atau aktif untuk pendalaman APP ini, biarpun kita lewat secara video seperti